Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Juniarti, NIM 211009. Dan saya Putriana dengan NIM 211012. Di sini kami ingin membuat video untuk memenuhi tugas UTS di mata kuliah Fikih dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Insan Jauhari. Baiklah, di sini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Insan Jauhari. Berikut penjelasan. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang 3 tema yang berhubungan dalam fikih, yaitu ada syariah, fikih, dan usul fiqh. Dan bagaimana sih kaitan antara ketiganya? Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang syariah. Syariah ini secara etimologi berarti jalan menuju pengairan atau jalan yang harus dilalui. Nah, syariah ini terdapat di beberapa ayat Al-Quran. Yang pertama yaitu terdapat pada Quran surah Al-Maidah ayat 48. Dan yang kedua terdapat pada Quran surah Asy-Syura ayat 13. Lalu yang terakhir terdapat pada Quran surah Al-Jathiyah yang terdapat pada ayat 18. Nah, di mana ketiga ayat ini mengandung arti bahwa jalan yang menuju kepada kemenangan. Jadi dapat saya simpulkan bahwa syariah ini ialah aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berisi tentang perintah dan larangannya yang bersifat qat'i dan universal. Kemudian di samping itu terdapat pula istilah fikih, yang dimana fikih ini berasal dari kata faqahu, yaqahu, dan fiqh yang berarti paham. Nah, apa sih maksud paham di sini? Nah, maksud paham di sini ialah mengerti maksud yang diucapkan oleh pembicara. Nah, adapun secara istilah fikih ini berarti mengetahui hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang dapat digali atau dipetik oleh dalil-dalil yang sudah terperinci. Nah, jadi dapat saya simpulkan bahwa fikih ini merupakan menyangkut berbagai ketetapan hukum syara baik yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah, maupun berbagai ketetapan hukum syar'i yang berhubungan dengan para fuqaha dan mujtahid lewat kegiatan ijtihad pada setiap kurun waktu. Baik, yang terakhir ialah usul fiqh. Usul fiqh ini terdiri dari kata usul dan fiqh, di mana keduanya ini saling berkaitan. Nah, usul fiqh ini ialah ilmu yang mempelajari dasar-dasar hukum Islam yang merupakan suatu cara atau alat yang digunakan oleh para ulama mazhab untuk menghasilkan suatu produk yang dinamakan fikih. Baik, yang selanjutnya bagaimana sih hubungan antara ketiganya, yaitu hubungan antara syariah, fikih, dan usul fiqh. Nah, hubungan antara syariah dan fikih ini diibaratkan syariah ini sebagai bahan atau dasar untuk menghasilkan fikih, sedangkan usul fiqhnya ini sebagai suatu cara atau alat untuk menghasilkan sebuah produk yang dinamakan fikih tersebut. Jadi antara ketiganya ini dapat disimpulkan saling berkaitan. Tentang beberapa mazhab dan apa sebab perbedaan terjadinya mazhab-mazhab tersebut. Nah, perlu
kita ketahui, mazhab yaitu berasal dari kata bahasa Arab yang berarti jalan yang dilalui. Banyak ulama Islam yang berpendapat mazhab adalah metode yang digunakan setelah melalui pemikiran dan penelitian. Kemudian orang tersebut menjalaninya dan menjadikannya sebagai pedoman. Nah, mazhab ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ini dikenal sebagai ahli qiyas. Kenapa Hanafi ini dikenal sebagai ahli qiyas? Karena hadisnya itu sampai ke Irak sedikit. Nah, sehingga beliau banyak mempergunakan qiyas. Beliau juga termasuk ulama yang cerdas dan ahli tahajud dan juga fasih dalam membaca Al-Quran. Nah, yang kedua yaitu mazhab Maliki. Mazhab Maliki ini dikenal sebagai ahli hadis dan juga mengutamakan ahli Madinah. Kenapa? Karena bagi beliau mustahil ahli Madinah akan berbuat sesuatu yang bertentangan dengan perbuatan Rasulullah. Nah, beliau juga lebih banyak menitik beratkan kepada hadis karena menurut beliau perbuatan ahli Madinah termasuk hadis yang mutawatir. Yang ketiga yaitu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini dikenal dengan corak pemikirannya adalah konvergensi atau pertemuan antara rasionalis dan tradisional. Nah, berdasarkan Al-Quran dan hadis, beliau juga disebut orang yang pertama kali membukukan ilmu fikih. Nah, dalam pemikiran moderat, baik pemikiran qaul qadim dan qaul jadid. Nah, yang keempat yaitu mazhab Hambali. Mazhab Hambali ini bercorak pemikirannya yang tradisionalisme berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dan beliau juga menggunakan hadis yang mursal dan qiyas jika beliau terpaksa. Nah, mazhab Hambali ini juga dikenal sebagai ahli hukum dan dikenal sebagai ahli hadis. Nah, perbedaan keempat mazhab tersebut adalah dikarenakan perbedaan persepsi dalam usul fikih dan fikih serta perbedaan interpretasi dan penafsiran mujtahid. Kemudian di kalangan ulama perbedaan pendapat inilah kemudian melahirkan mazhab-mazhab lainnya yang masih menjadi pegangan orang sampai saat ini. Pangkal perbedaan ulama adalah tingkat berbeda antara pemahaman manusia dengan menangkap kesadaran makna, mengambil kesimpulan hukum, dan menangkap rahasia syariat dan memahami ilat hukum. Nah, semua ini tidak bertentangan dengan kesatuan sumber syariat karena syariat Islam tidak saling bertentangan satu sama lain. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang studi kasus terjadinya sholat jamak dan sholat qasar. Nah, sebelum kita ke studi kasusnya, kita terlebih dahulu akan mengetahui apa sih sholat jamak ini. Nah, sholat jamak ini merupakan 2 waktu sholat yang dikerjakan pada satu waktu tanpa mengurangi jumlah rakaatnya. Nah, adapun sholat yang boleh dijamak ini yaitu ada sholat zuhur, sholat asar, maghrib, dan isya. Kalau subuh tidak boleh dijamak ya, karena subuh hanya 2 rakaat. Lalu sholat jamak ini terbagi menjadi 2, yaitu ada jamak takdim dan jamak takhir. Yang pertama yaitu jamak takdim, jamak yang didahulukan. Nah, ketika kita ingin menjamak sholat zuhur dan sholat asar, kita terlebih dahulu melakukan sholat zuhur, kemudian setelah kita salam baru kita mengerjakan sholat asar. Sebaliknya dengan sholat isya dan sholat maghrib. Lalu jamak takhir, jamak yang di akhir, yaitu ketika kita mengerjakan sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu asar. Baiklah, selanjutnya tata cara kita mengerjakan sholat jamak ini sama seperti kita mengerjakan sholat fardu. Hanya saja yang berbeda di sini terdapat pada lafaznya. Yang pertama, di sini ada lafaz jamak takdim, yaitu jamak yang dikerjakan pada waktu masuk zuhur, yaitu lafaznya
usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ilahi asri lillahi ta'ala. Kemudian di sini ada jamak takhir, yaitu jamak yang masuk pada waktu asar. Lafaznya usolli fardul asri arba'a raka'atin majmu'an ila zuhri lillahi ta'ala. Mungkin ini saja tata cara serta lafaz pada sholat jamak. Lalu yang selanjutnya ada sholat qashar. Nah, apa sih sholat qashar ini? Sholat qashar ini artinya sholat ringkas. Maksudnya, sholat yang awal mulanya dikerjakan 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat dengan syarat-syarat tertentu. Nah, di sini ada syarat-syarat diperbolehkannya kita mengerjakan sholat qashar tersebut. Yang pertama, sedang dalam perjalanan yang menempuh jarak sehari semalam atau kurang lebih 80 km. Lalu yang kedua, perjalanan itu bukan bertujuan untuk bermaksiat. Lalu yang ketiga, sholat yang hanya jumlah rakaatnya 4. Sholat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat subuh dan sholat maghrib itu tidak boleh dikosor. Lalu yang keempat, niat qashar itu pada waktu takbiratul ihram. Lalu yang terakhir, tidak bermakmum kepada orang yang bukan musafir atau orang yang sedang mengadakan perjalanan. Lalu tata cara kita mengerjakan sholat qashar ini sama seperti sholat fardu pada umumnya, tetapi diringkas saja. Yang sebelumnya 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Adapun lafaznya yaitu usolli fardhu zuhri raka'ataini qasran majmu'an ilaihi asri lillahi ta'ala. Lalu selanjutnya adapun studi kasus terjadinya sholat jamak dan sholat qashar. Yang pertama, sholat jamak, yaitu Weni adalah seorang musafir yang pergi ke suatu tempat dengan mempunyai tujuan tertentu. Nah, karena Weni ini mempunyai kesibukan, jadi Weni ini boleh untuk menjamak sholatnya. Lalu yang kedua yaitu sholat qashar. Dengan studi kasus, Ibu Ani adalah seorang yang mengalami suatu bahaya yang sedang mengancam nyawanya. Maka Ibu Ani ini diperbolehkan untuk melakukan sholat fardu dengan mengqashar sholatnya, yaitu dengan meringkas sholatnya yang sebelumnya menjadi 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai sholat jamak, sholat qashar, dan studi kasusnya. Ini saya akan menjelaskan tentang zakat. Zakat yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf dan dilakukannya pada bulan Ramadan dengan syarat-syarat tertentu. Yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal ini artinya yaitu zakat harta yang wajib dikeluarkan dalam jangka 1 tahun jika telah memenuhi nisabnya dalam jangka waktu 1 tahun untuk membayar zakat mal dengan misalnya dengan perniagaan, pertambangan, pertanian, dan sebagai profesi. Ada benda-benda yang wajib dizakati. Yang pertama yaitu zakat emas. Zakat emas. Cara penyelesaiannya yaitu jika ada seorang ibu yang mempunyai simpanan emas yang dengan jumlah 1 kilo emas, maka sang ibu ini wajib mengeluarkan zakat mal. Zakat mal. Jadi berapa perhitungan zakat mal yang harus dibayarkan oleh sang ibu? Rumusnya itu yang pertama yaitu
jumlah emasnya dikali dengan harga emas dan kadar. Di situ kan ibu mempunyai kan 1 kilo emas, berarti yaitu 1000 gram dikali harga emas sekarang kan 300.000, berarti kita kalikan dengan 300.000 dan dikali dengan 2,5. Cara penyelesaiannya yaitu 1000 dikali 300 dikali 25/100. Coret. Ini 1000 3 juta dikali dengan 25 berarti 7.500.000. Inilah hasil dari pencarian yang telah kita cari tadi. Berarti 7.500.000 inilah yang wajib dikeluarkan oleh sang ibu tersebut. Selanjutnya di sini ada zakat pertanian. Sebagai contoh saat seorang petani yang mempunyai sawah yang luasnya 2 hektar dan menghasilkan padi 5 ton. Nah, selama pemeliharaannya beliau mengeluarkan biaya. Jadi berapakah zakat tani yang harus dikeluarkannya? Jadi jika mengeluarkan biaya ini maka kadar yang harus dikeluarkan hanya 5%. Dan jika ia tanpa mengeluarkan biaya yaitu kadarnya 10%. Nah, di sini kan beliau mengeluarkan biaya, jadi kadar yang harus dikeluarkan 5%. Jadi padi yang dihasilkan 5 ton. Jadi 5% tadi 5/100 dikali 5.000. Kita coret. Jadi hasilnya 5 dikali 50. Jadi hasilnya 250. Jadi inilah yang wajib dikeluarkan zakat taninya. Itu zakat profesi. Zakat profesi ini dikiaskan dengan zakat emas. Dalam contoh soal, misalkan sang ayah ini mendapatkan gaji 1 bulannya 15 juta. Lalu berarti 1 tahunnya kan 180 juta. Nah, berarti sang ayah ini kan wajib dikenakan membayar zakat mal. Nah, jika sang ayah mau membayar zakat mal yang berupa emas, berarti gaji 1 tahun 180 juta dibagi dengan 300.000 dengan harga emas, berarti 600 gram. Nah, sang ayah wajib mengeluarkan emas 600 gram. Nah, kalau jika dijadikan uang, berarti jumlah emas dikali dengan harga emas dan dikali dengan kadar. Disitu kan jumlah emasnya kan 600 gram. Lalu harga emas kan 300.000 dan dikalikan dengan 2,5. Kadarnya kan 2,5, berarti 600 dikali ke 300 lalu dikali dengan 25/100. Berarti ini kali ini dan kali ini, berarti 4.500.000. Berarti kalau dijadikan uang, sang ayah wajib membayarkan zakat sejumlah 4.500.000. Baiklah, di sini kami berdua akan melakukan ijab qabul zakat fitrah maupun zakat mal. Nah, di sini saya sebagai orang yang berzakat. Nah, sebelum kita melakukan zakat, ini kita bersalaman, ibaratkan ijab qabul.
dengan melafalkan niat nawaitu zakatul fitri an-nafsi fardu lillahi ta'ala. Nah, saya di sini sebagai penerima mengucapkan saya terima zakat fitrah kamu di tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian zakat mal itu dengan niat nawaitu zakatul mali an-nafsi fardu lillahi ta'ala. Nah, pengucapannya sama seperti kita menerima zakat fitrah. Itu saya terima zakat kamu di tahun ini karena Allah Ta'ala. Sekian, itu saja ijab qabul zakat fitrah maupun zakat mal. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang tayamum. Kenapa sih tayamum ini bisa terjadi? Karena tayamum ini kan tidak menggunakan air, tapi menggunakan debu. Jika kita tidak menemukan setetes air pun, maka kita wajib tayamum. Jika kita mau sholat nih, tapi tidak menemukan air, berarti kita wajib menggunakan debu. Sebelum kita melakukan tayamum, kita membaca niat. Niatnya yaitu nawaitu tayamuma li istibahatis sholah fardu lillahi ta'ala. Lalu kita mengambil debu, tempelkan ke debu, lalu ditebar-tebar sebanyak 3 kali, dan lalu diusapkan ke wajah, harus kena semua. Nah, lalu kita mengambil debu lagi di tempat yang berbeda untuk mengusap kedua tangan, tebar 3 kali, lalu diusap tangan. Lalu selesai kita mengambil tayamum, kita membaca doa selesai tayamum, yaitu doanya sama dengan doa setelah mengambil air wudhu. Doanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Baiklah, sekian pemaparan video dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.